Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, minggu-minggu terakhir ini sering kita melihat ataupun membaca postingan-postingan di media sosial tentang prediksi akan berakhirnya wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Tentunya kita berharap bahwa prediksi itu benar dan kita semua berharap bahwa pandemi virus corona ini akan segera berakhir. Amin Allahumma amin. Dan kebanyakan dari beberapa tulisan yang beredar tentunya berdasarkan kepada hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah benar seperti penjelasan-penjelasan seperti yang disampaikan pada tulisan-tulisan yang ada? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Cuman mari kita sedikit mengupas tentang hadis-hadis yang disampaikan. Paling tidak di sini hadis yang sering kita jumpai, yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma tola'an najmu sobahan qattu wa taqumu ahatun illa rufi'at anhum aw khaffat. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah bintang muncul di pagi hari sedangkan penyakit atau hama bertebaran kecuali akan diangkat dari mereka atau disirnakan. Hadis riwayat Ahmad nomor 8678. Kemudian dari hadis ini dijelaskan bahwa hadis ini dijadikan patokan atau referensi untuk menegaskan dan memprediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Karena dalam hadis ini dikatakan matol an-najmu, tidaklah bintang akan muncul, dan bintang di sini banyak dijelaskan bahwa bintang dimaksud adalah bintang Suroya. Dan bintang Suroya ini kemunculannya biasanya terjadi pada bulan Mei. Sehingga banyak menyatakan bulan Mei ini akan berakhir. Dan di hadis ini dikatakan bahwa ketika ada ahad yang sebagian mengartikan ini juga memasukkan wabah, ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dalam hadis ini dikatakan al-khaffat atau menjadi ringan, menjadi berkurang. Tentunya kita menginginkan prediksi ini menjadi sebuah kenyataan dan sebuah kebenaran. Tapi kita bicara tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan menegasikan bagaimana pendapat para ulama seperti sekelas Imam Ibnu Hajar, bahkan juga bagaimana para sahabat, diantaranya sahabat Zaid bin Sabit, menyikapi hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan ahad yang menimpa dan akan hilang ketika terjadi munculnya bintang Suroya. Baik, kita bersama-sama kita pelajari. Kalau menurut Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau mengutip dalam karyanya Faidul Qadir, sarahnya kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Jaluddin As-Suyuti. Ini ada kitabnya Faidul Qadir. Di sini beliau menyampaikan ketika mensarahi atau menjelaskan hadis yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ma tol an-najmu sobahan qattu wa biqaumin ahad illa wa rufi'at anhum aw khaffat. Hadis yang sama seperti tadi dalam Musnad bin Hambal, ini dalam Al-Jami'us Shaghir juga sama, disarai oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, bahwasanya bintang tidaklah muncul di pagi hari, kemudian manusia mengalami yang namanya ahad, kecuali akan diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal diminimalisir, diringankan dan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengutip, menjelaskan bahwa hadis ini yang dimaksud dengan ahad di dalam hadis ini yang akan dihilangkan oleh Allah pada bulan Mei, yaitu ketika bintang Suroya terbit. Ini yang dimaksud adalah kila aroda bihadal khobar ardul hijaz li'anal hasoda yaqa'u biha fi ayyaro wa tudraku as-simar wa ta'manu minal ahad. Jadi ada konon kila, dan insya Allah yang dikutip di sini adalah pendapatnya Imam Al-Harbi. Di mana Imam Al-Harbi di sini menyatakan pendapat yang sama,
dalam kitab At-Tanwir yang ditulis oleh As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani. Dalam kitab At-Tanwir mensarai kitab yang sama yaitu Al-Jami'us Shaghir. At-Tanwir mensarahi kitab Al-Jami'us Shaghir. Beliau menyatakan dengan tegas, yaitu di sana dikatakan qala al-Harbi. Kalau di sini kila dikatakan aroda bihadal khobar ardol Hijaz. Jadi yang dikehendaki dengan hadis ini adalah tanah Hijaz. Jadi ini khusus untuk tanah Hijaz. Kenapa? Li'anal hasoda yaqa'u biha fi ayyaro. Karena biasanya panen di negeri Hijaz ini terjadi pada bulan Ayyar. Bulan Ayyar ini yang dimaksud adalah bulan Mei, yaitu terbitnya bintang Suroya ini. Watu drokus thimar, kemudian buah-buahan bisa ditemukan, bisa dihasilkan. Watak manu minal ahad, dan juga aman dari ahad, dari hama, dari penyakit. Jadi intinya fal muradu ahatus thimar khossoh. Jadi ahad di sini, dalam hadis di sini yang dimaksudkan adalah khusus untuk penyakit hama yang berkaitan dengan tanaman, bukan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan manusia seperti virus wabah. Ini pendapat seperti ini. Kenapa saya sampaikan? Karena ini penting biar kita tidak memahami satu hadis hanya dari satu versi saja. Kita belajar memahami dari versi yang lain supaya kita tidak lalai dan kita tidak terlalu percaya diri bahwa bulan Mei akan segera berakhir, sehingga kita terlalu percaya diri dan mengabaikan program-program yang telah kita lakukan, diantaranya melakukan physical distancing, yaitu sebuah teori yang diinisiasi oleh sahabat Amr bin As ketika wabah melanda negeri Syam. Kemudian lebih jelas lagi bahwasanya Imam Ibnu Hajar di dalam dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan tentang ahad. Wal ahatu al aibu wal afatu wal muradu biha huna ma yusibu thamar. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyarai kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyatakan bahwa ahad dalam hadis ini, ahad yang dimaksud di sini adalah al aibu wal afat, yaitu aib, cacat, wal afatu dan bahaya, wal muradu biha huna ma yusibus samar, yang dikehendaki di sini adalah sesuatu yang menimpa tanaman. Jadi ahad di sini dalam prediksi hadis ini diarahkan lebih kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tanaman. Kenapa? Karena juga di dalam hadis yang lain, dan ini yang sayangnya tidak dikutip, dan hadis ini lebih spesifik lagi. Dalam kitab yang sama, dalam kitab Faidul Qadir ya, cuman di sini jilid 1, kalau tadi jilid 5. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan idza tala'atis suroya aminazar'u minal ahati. Jadi ketika bintang Suroya telah terbit, telah muncul. Bintang Suroya jelas aminazar'u. Di sini lebih spesifik. Rasulullah mengatakan aminazar'u, maka tanaman akan aman, akan selamat minal ahati, dari ahad, dari bahaya, dari penyakit, dari hama dan lain sebagainya. Ini lebih spesifik lagi, dan sayangnya hadis ini tidak banyak ditampilkan di tulisan-tulisan yang memprediksi berakhirnya virus corona di bulan Mei. Kemudian penjelasan dari Imam Al-Munawi, aminazar'u minal ahad aroda annal ahad tangkoti'u wassolahu yabdu ghaliban. Yang namanya tanaman ini aman, selamat dari ahad, dari penyakit dan lain sebagainya. Yang dikehendaki di sini penyakit akan terputus, sehingga buah-buahan itu akan menjadi nampak bagus, akan menjadi baik karena tidak ada lagi yang namanya gangguan hama. Fa in dadalik yang bagi antuba al-hubub wasimar wa tudakhor. Ketika pada waktu ini, maka sebaiknya biji-bijian yang kita tanam itu sudah mulai dijual. Tanaman-tanaman buah-buahan dijual, wa tudakhor, dan disimpan. Kenapa? Karena pada waktu ini sudah mulai buah-buahan itu sudah menunjukkan bagus, sudah menampakkan baiknya, sehingga sahabat yang namanya sahabat Zaid bin Sabit tidak menjual buah-buahannya, pohon-pohon yang berbuah, beliau tidak akan menjual kecuali ketika sudah memasuki bulan Mei ini, yaitu ketika muncul bintang Suroya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta-nya. Di sini dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik menyatakan di sini dalam babun nahyi an bai'its thimar hatta yabdua solahuha. Jadi dalam bab melarang jual beli buah-buahan sehingga nampak bagusnya buah-buahan yang akan dijual tadi. Di sini ada sebuah riwayat bahwasanya wahaddatsani an Malik an Abi Zinad an Kharijah bin Zaid bin Sabit an Zaid bin Sabit
annahu kana la yabi'u thimarahu hatta tatlu athroya. Di sini dijelaskan bahwasanya Zaid bin Sabit di sini tidak menjual buah-buahannya. Jadi pohon-pohon yang sudah mulai berbuah tidak langsung beliau jual walaupun berbuah hatta tatul athroya, sehingga bintang suraya mulai muncul. Kenapa? Ya karena tadi beliau menyatakan melakukan hal ini karena bertendensi kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan tadi, idza tala'atis suraya aminazar'u minal ahad. Jadi lebih spesifik lagi hadis tadi, ketika bintang suraya muncul maka tanaman akan selamat dari ahad. Aminazar'u minal ahad, aminazar'u minal ahad, tanaman akan aman selamat dari ahad. Sehingga Zaid bin Sabit sekali bersahabat, jadi menurut saya pribadi seakan-akan beliau memang kecenderungannya memperlakukan hadis ini mengarahkan kepada penyakit yang berkaitan dengan tanaman, bukan yang lainnya. Bisa kita lihat kalau di bulan Mei ini tanaman-tanaman sudah mulai bagus. Saya sengaja rekaman di kebun ini untuk melihat buah kelengkeng saya yang sudah bagus. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti insya Allah akan saya bagi-bagikan. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi menjadi bahan renungan bersama, menambah wawasan pengetahuan kita tentang prediksi-prediksi berakhirnya wabah virus corona, sehingga kita tetap berhati-hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi virus ini. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.